Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspa Amalia. Saya mahasiswi dari STIMIK Aki Pati, NIM 2420008, Prodi Konsep Sistem Informasi, dosen pengampu Ibu Listiarini Edi, SMKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu e-commerce, apa jenis-jenisnya, dan macam-macamnya. E-commerce atau biasa disebut dengan perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, televisi, World Wide Web, atau jaringan komputer lainnya. Jenis-jenis e-commerce ada 7, yaitu yang pertama, business to business atau B2B, yang kedua, business to customer atau B2C, yang ketiga, customer to customer atau C2C, yang keempat, customer to business C2B, yang kelima, business to administration B2A, yang keenam, customer to administration B2A, yang terakhir atau yang ketujuh, online to offline O2O. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis e-commerce yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah salah satu media pemasaran yang paling umum digunakan. Dulu kalian bisa menjumpai iklan baris ini pada suatu koran atau majalah. Namun dengan seiring berjalannya waktu, iklan baris mulai menggunakan media internet. Nah, salah satu contoh dari iklan baris adalah OLX dan Kakus FJB. Jenis yang kedua ini adalah retail. Retail berbeda dengan e-commerce yang lainnya, karena retail mempunyai gudang atau inventory produk sendiri, di mana barang yang dijual adalah barang milik sendiri atau barang dari supplier yang dipasok ke gudang mereka. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis website pengelola retail, yaitu Bineka, Zalora, Hijabenka, dan Beriben. Jenis yang ketiga ini adalah marketplace, atau biasa kita sebut dengan mall online. Nah, mall online ini yang paling sering dan paling populer digunakan di Indonesia, terutama bagi kalangan muda. Nah, contohnya adalah Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 yang lalu, lebih tepatnya pada bulan Maret, adalah awal munculnya wabah COVID-19. Karena wabah COVID-19 itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menerapkan social distancing atau physical distancing, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia melakukan transaksi online atau pembelian barang secara online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia enggan menerapkan prosedur karantina yang ketat karena khawatir akan dampak ekonomi dan sosial. Namun, pemerintah memutuskan untuk menerapkan lockdown secara parsial di Jakarta yang sudah berlangsung selama 2 minggu sejak 10 April dan memerintahkan perkantoran untuk tutup. Penerapan lockdown bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang sudah menjangkit 5.136 orang dan menyebabkan 469 kematian per 15 April di tahun 2020 di Indonesia. Jakarta yang padat penduduk dianggap sebagai pusat penyebaran virus corona di dalam negeri, di mana hampir 50% kasus corona di seluruh Indonesia berasal dari ibu kota. Sebelum lockdown diterapkan, banyak perusahaan besar di Jakarta yang mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah yang awalnya sempat diajukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sejumlah mal, toko, dan restoran juga berinisiatif mengurangi jam operasional, beralih ke layanan online, dan bahkan menghentikan kegiatan usaha secara total.
Sebelum toko-toko yang menjual barang non-pokok ditutup, sudah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja online seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19. Berikut beberapa kinerja dan transaksi yang dibukukan e-commerce selama masa pandemi, seperti dikutip dari siaran pers Oxford Business Group. Bukalapak salah satu dari 5 perusahaan startup unicorn di Indonesia yang memiliki valuasi mencapai 1 dolar miliar Amerika, memperluas pilihan produk sembako selama beberapa minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berdiam diri di rumah. Perusahaan membukukan kenaikan transaksi pada platform e-commerce serta bertambahnya pengguna baru karena adanya pergeseran model bisnis UMKM dan perubahan perilaku konsumsi, ujar Fajrin Rashid, CEO founder dan presiden direktur Bukalapak, yang dikutip dari siaran persnya. Secara terpisah, Bibli juga mengungkapkan bahwa penjualan produk sembako, pembersih, sanitasi, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir. Perusahaan e-commerce tersebut juga membukukan peningkatan permintaan terhadap peralatan memasak, video game, dan peralatan olahraga karena masyarakat Indonesia mulai menyesuaikan diri untuk menghabiskan waktu di rumah. Sebaliknya, permintaan terhadap produk smartphone, otomotif, sepatu, pakaian formal, dan tiket liburan semakin turun karena keadaan perekonomian yang tidak menentu serta kekhawatiran kesehatan sehingga masyarakat mulai mengurangi konsumsi yang tidak terlalu dibutuhkan. E-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia, bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai 40 dolar miliar pada tahun 2019 dan diprediksi akan meningkat hingga 130 dolar miliar pada tahun 2025. Dengan semakin banyaknya toko retail dan konsumen yang terpaksa beralih ke e-commerce, pertumbuhannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Sebelum COVID-19, e-commerce hanyalah sebuah pilihan. Namun, untuk sekarang, penting sekali bagi toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui platform e-commerce agar mampu mempertahankan bisnis mereka. Hal ini akan memberikan dampak positif jangka panjang karena konsumen akan semakin terbiasa berbelanja secara online, ujar Kusumo Martanto, CEO Blibli. Sementara itu, perubahan dinamika pasar yang disebabkan oleh pandemi juga menciptakan peluang bagi layanan pengiriman makanan online. Pemimpin pasar seperti GoFood dan GrabFood yang dapat diakses melalui Gojek dan Grab telah menerapkan mekanisme pengiriman tanpa kontak dan prosedur kebersihan yang ketat untuk terus melayani konsumen. Pelaku industri mengatakan bahwa pasar pengiriman makanan di Indonesia berpotensi meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020 akibat dari wabah COVID-19. Untuk mengimbangi dampak ekonomi akibat pandemi, pemerintah telah mempercepat upaya reformasi perpajakan, termasuk pengemasan pajak atas transaksi pada platform e-commerce asing. Pemerintah mengantisipasi adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% pada tahun 2020 setelah menyalurkan berbagai bantuan dan intensif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang terdampak virus corona. Keuangan publik juga diperkirakan akan terpengaruh akibat dari penurunan pendapatan minyak dan gas karena permintaan dan harga global yang juga semakin menurun. Pendapatan pajak di Indonesia akan bergerak menuju perpajakan digital seiring dengan transaksi online yang terus meningkat signifikan, terutama selama pandemi COVID-19, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers online awal bulan yang lalu. Pasca penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 pada tanggal 31 Maret, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% akan dikenakan atas barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia, termasuk layanan retail online, media streaming, e-learning, aplikasi, dan layanan cloud. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna setiap platform sosial media
internasional seperti Facebook dan Twitter, serta situs streaming seperti Netflix dan Spotify. Layanan video over Internet Protocol atau VoLTE seperti Zoom juga semakin populer sejak adanya kebijakan bekerja dari rumah yang diterapkan beberapa perusahaan sejak bulan Maret. Sebelumnya, platform-platform ini dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan di Indonesia tanpa dikenakan pajak. Namun, hal ini akan berubah dengan adanya regulasi baru apabila platform tersebut memiliki produk, penjualan, atau pengguna aktif di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak. Peraturan pelaksanaan akan diterbitkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan pajak, termasuk pajak penghasilan, terhadap perusahaan e-commerce asing yang memiliki keberadaan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Apabila regulasi baru dapat diterapkan dengan efektif, hal ini akan berdampak baik bagi perusahaan e-commerce dalam negeri karena dapat menciptakan level playing field, ujar Martanto. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang e-commerce pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sekarang saya akan melanjutkan tentang e-commerce pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2021 yang dimana mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 337 triliun. Dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio pada tanggal 12 Maret 2021. Di samping itu, Peri juga memperkirakan transaksi digital di perbankan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah info, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.